Persatuan Wartawan Indonesia menggelar vaksinasi bersama Satlantas Polres Manokwari. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Hilmat Farid melakukan pertemuan dengan akademisi pelaku budaya, seniman, dan media di Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, buntut viralnya video menari dengan seragam Polri yang beredar di media sosial TikTok membuat 3 warga Manokwari dengan menggunakan seragam Polri berhasil diamankan Subdit Cybercrime Ditkrimsus Polda Papua Barat. ND, MI, dan YS diamankan setelah video TikTok mereka berseragam polisi viral di media sosial TikTok pada Senin 31 Januari 2022 kemarin setelah dibagikan hingga ribuan kali. Dalam video tersebut, 3 pemuda ini menggunakan seragam Polri lengkap dengan topi dan badge serta sepatu safety yang digunakan anggota polisi. Dalam video berdurasi 19 detik memperlihatkan ketiganya sedang menari adat dengan menggunakan seragam Polri yang direkam di sekitar kem latihan Bintara Otsus yang berada di Polda Papua Barat. Meski diamankan, ketiganya tidak dijerat dengan pidana. Dirkrimsus Polda Papua Barat melalui Kasubdit 1 Indaksi AKBP Bendot Dwi Prasetyo mengatakan, dalam perkara ini pihaknya dari tim cyber tidak melihat niat buruk yang dilakukan ketiganya. Namun karena euforia dari ketiga orang ini berlebihan dan perilaku mereka hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan setelah kerabat mereka diterima sebagai anggota Polri pada Bintara Otsus kemarin. Bendot mengatakan mereka diamankan karena aksinya di media sosial dianggap meresahkan Polri dan mendapat berbagai kecaman dari masyarakat. Memang harus ada mens reanya atau ada niat jahatnya. Dalam perkara ini kami tidak melihat adanya niat jahat daripada adik-adik para pelaku ini terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dalam unsur pasalnya dengan sengaja melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, jadi adik-adik ini tidak ada niatan dengan sengaja ataupun ada niat jahat untuk mencemarkan nama baik Polri dengan menggunakan pakaian Polri, kemudian menari-nari dan diupload di akun TikTok. Namun sebatas euforia tadi itu. Nah, dalam hal ini maka untuk perkara ini kami arahkan untuk kami lakukan pembinaan terhadap adik-adik ini dan juga pelajaran juga kepada masyarakat agar dalam berekspresi menampilkan segala sesuatu terutama di medsos yang bisa diakses oleh orang banyak dilakukan dengan lebih bijak lagi agar tidak berserempatan dengan hukum yang berlaku. Panit 2 Unit 1 Subdit 5 Ibda Joni Haulusi menyebutkan seragam yang dipakai oleh ketiganya ini sisa dari pakaian Bintara Otsus yang mengikuti binlat yang ditinggalkan dalam kem latihan. Setelah mendapat adanya video viral, tim cyber langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa ketiganya berada di sekitar distrik Manokwari Selatan dan berhasil mengamankan ketiganya untuk diberikan pembinaan. Tanggal 31 Januari, tanggal 1. Tanggal 1 hari sebelum hari ya. Setelah tanggal 1 itu kita tahu, terus ada perintah dari Pak Direktur untuk kita tim cyber melakukan penyelidikan. Langkah-langkah yang kita lakukan itu kita lakukan pendekatan dengan Pak Kepala Suku. Setelah kita tahu bahwa orang-orang itu ada di daerah sini, langsung kita tim melakukan pendekatan dengan Pak Kepala Suku dan beliau sendiri yang membawa mereka untuk bertemu dengan kita dan lakukan pemeriksaan. Pakaian yang kita lihat ini yang dipakai dipakai mereka bertiga ini memang itu sisa pakaian-pakaian yang ditinggalkan oleh adik kita yang baru selesai binlat. Edi Dowansiba selaku Kepala Suku menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda Papua Barat dan Kapolres Manokwari atas kejadian yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Kami sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia, warga Papua, kami minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Polri, Polda Papua Barat, Polres Manokwari atas
kesalahan yang kita punya lalu sudah berbuat. Sehingga ke depan lagi mungkin tidak terulang lagi. Terima kasih. Dari ketiga pemeran video, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu seragam Polri dan handphone yang digunakan untuk merekam aksi mereka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat menggelar vaksinasi bersama Satlantas Polres Manokwari, di mana vaksinasi booster ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Manokwari setelah 2 rumah sakit yakni Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Dalam rangka Hari Pers Nasional 2022 dan HUT PWI ke-76, Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat berkolaborasi bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari dan Dinas Kesehatan Papua Barat melaksanakan vaksinasi yang berlangsung Jumat pagi di WOSI AMD sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Dari pantauan TVRI Papua Barat di lapangan, antusias masyarakat yang datang cukup tinggi dengan adanya vaksinasi ketiga yang disiapkan saat vaksinasi. Ketua PWI Papua Barat Bustam saat diwawancarai mengatakan, vaksin booster merupakan kali pertama dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia bersama Satlantas Manokwari. Setelah 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat dan Rumah Sakit Provinsi. Terlihat antusias warga yang datang mengikuti vaksinasi, termasuk para awak media. Untuk mulai tanggal 29 Februari kemarin itu Papua Barat itu sudah dibolehkan untuk melakukan vaksin booster. Jadi hari ini kegiatan yang pertama yang dilakukan di luar rumah sakit yang saat ini dilakukan di Rumah Sakit Provinsi dan juga di Polda di Bayangkara. Hari ini kegiatan yang pertama dilakukan di Budikata di luar dari rumah sakit. Dan kami melihat bahwa ternyata banyak masyarakat yang menunggu juga booster. Bahkan teman-teman wartawan juga ada yang sudah ikut booster. Dan saya sendiri berkeinginan untuk melakukan booster. Jadi setelah update segala sesuatu di sini, melihat saya akan mengambil kesempatan untuk melakukan booster pada hari ini. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas berharap melalui kegiatan vaksin, rekan-rekan wartawan dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa berita vaksin yang beredar ke masyarakat betul-betul aman dan bermanfaat bagi kekebalan tubuh mereka, sehingga masyarakat tidak mudah percaya dengan berita-berita hoaks yang menyebutkan bahwa vaksin berbahaya. Berharap adanya edukasi tertib lalu lintas yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang melaksanakan vaksin. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan ini juga teman-teman wartawan bisa kembali memberitakan kepada masyarakat bahwa pemberitaan yang selama ini beredar di masyarakat mungkin seputar hoax terkait dengan vaksin, kemudian mungkin kegiatan dalam hal proses-proses pembuatan SIM yang tidak sesuai dengan prosedur bisa nanti diberitakan sehingga masyarakat yang hadir bisa mengetahui bahwa vaksin itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kita dalam hal mencegah penyebaran COVID-19 dan proses pembuatan SIM juga itu sesuai dengan alur dan memang betul-betul tidak ada hal-hal yang memberatkan masyarakat selama masyarakat mengikuti dengan standar operasional yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Pers Nasional Yohanis Ajoy menargetkan vaksin booster dosis pertama hingga dosis ketiga sebanyak 200 orang. Meskipun ini merupakan tantangan bersama pemerintah daerah dalam mengajak masyarakat untuk divaksin, dirinya optimis masyarakat Papua Barat khususnya di Manokwari sudah sadar tentang pentingnya vaksinasi. 200 orang untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Tapi kita tentu berusaha membagi informasi, mengajak dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa vaksin karena memang saat ini tantangan terbesar kita adalah mengajak masyarakat untuk vaksin. Khusus di wilayah Manokwari ini menjadi tantangan tersendiri, tapi kita tetap berusaha meyakinkan masyarakat dan juga dengan memberi stimulus seperti gratis perpanjangan SIM bagi 10 peserta pertama dan juga pemberian bapok kepada peserta yang sudah divaksin itu stimulus untuk merangsang. Panitia juga menyiapkan paket sembako yang disiapkan pemerintah Papua Barat pada pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung selama sehari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun kini mulai gencar dilakukan.
salah satunya di SD Negeri 35 Sanggeng, dan mendapat respon yang baik dari sekolah dan juga orang tua. Berikut informasinya untuk Anda. Vaksinasi usia 6-11 tahun resmi dimulai sejak 14 Desember lalu. Di Kabupaten Manokwari sendiri baru dimulai pada bulan Februari 2022. Dan salah satu sekolah yang baru melakukan vaksinasi yaitu SD Negeri 35 Sanggeng, Manokwari. Kepala Bidang P20 Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari pagi tadi di sela-sela kegiatan vaksinasi kepada TVRI menjelaskan, vaksinasi untuk usia 6 sampai dengan 11 tahun di Manokwari resmi dilakukan di tahun 2022. Hal ini dikarenakan dinas terkait harus melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah dan orang tua siswa. Vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dari target yang disiapkan yaitu 21.080 dosis. Untuk dosis pertama saat ini telah mencapai 1.476 dan untuk dosis kedua sebanyak 9 dosis. Vaksinasi untuk usia anak 6 sampai 11 tahun sejak dari awal bulan Januari sebenarnya sudah harus berjalan. Cuman memang beberapa hal yang menjadi kendala karena masih perlu ada persiapan kaitannya dengan sosialisasi kepada sekolah, bahkan guru dan orang tua, sehingga itu pelaksanaannya sudah mulai efektif di bulan Februari ini. Nah, dari target yang kita pasang untuk usia 6 sampai 11 tahun itu 21.080 anak atau dosis. Nah, sampai dengan tanggal 2 Februari 2022, dosis pertama sudah ada sekitar 1.476 dosis atau anak yang sudah divaksinasi di Kabupaten Manokwari. Sementara dosis yang keduanya baru ada 9 dosis atau 9 anak. Kalau lihat dari persentase, untuk dosis pertamanya baru sekitar 7% dan untuk dosis keduanya 0,04%. Martin menjelaskan target vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ditargetkan selesai di bulan Februari ini karena akan dilanjutkan dengan layanan campak rubella. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng menjelaskan jika kegiatan vaksinasi ini yang berlangsung tidak ada jumlah target karena pihak sekolah tidak memaksa vaksinasi bagi siswa. 5 Sanggeng hari ini melaksanakan vaksin buat siswa dari usia 6 tahun sampai 11 ya. Diharapkan ya orang tua mendukung. Kemudian sebelum pelaksanaan vaksin kami melaksanakan sosialisasi dengan orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 pada hari Rabu kemarin. Ya, kami belum tahu sih kemampuannya, apa banyaknya siswa yang divaksin karena sementara ini sampai hari ini sampai jam 10 lewat ini masih ada kelas 4 sampai kelas 4. Jadi kelas 5 dan kelas 6 belum vaksin. Jadi berurutan mulai dari kelas 1 dulu, kelas 2, 3. Nah, sekarang jam ini baru sampai di kelas 4. Ya, tinggal menunggu kelas 5 dan kelas 6. Ya, semoga juga harapan kami dukungan dari orang tua, dan setelah vaksin juga kami harapkan anak-anak semua sehat-sehat supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap. Kepala sekolah juga menyampaikan apresiasinya kepada para orang tua yang telah memberi pemahaman kepada siswa sehingga mereka mau mengikuti vaksinasi. Walaupun saat vaksinasi berlangsung masih terdapat siswa yang takut untuk divaksin. Vaksinasi yang sama pula di hari ini dilakukan di beberapa sekolah dasar di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, melakukan pertemuan dengan akademisi, pelaku budaya, seniman, dan media guna menyerap informasi tentang kebudayaan di Papua Barat. Baik, terima kasih, selamat malam. Pertemuan antara Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid
dengan organisasi serta komunitas yang konsen dengan budaya di Papua Barat dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hilmar Farid, dalam arahannya bahwa mengembangkan budaya merupakan hal yang sangat penting, karena potensi di bidang budaya sangat luar biasa. Untuk saat ini, banyak upaya yang sudah dibuat dan tersebar di seluruh masyarakat, dan belum terbentuk satu kekuatan yang besar, sehingga melalui komunikasi bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan sesuatu yang besar untuk meningkatkan apa yang dikerjakan saat ini. Apa saja upaya yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan di Papua. Mengapa ini penting? Ini penting tidak lain karena kita melihat potensi yang ada di bidang kebudayaan sesungguhnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Hanya saja upaya yang banyak ini tersebar di banyak sekali tempat, mungkin di banyak sekali lembaga, organisasi, unit-unit pemerintahan, mungkin masih berjalan cenderung sporadis. Artinya ada di mana-mana, banyak tapi tersebar. Kalau hujan itu hujan gerimis, jadi basahnya lama. Dalam pertemuan tersebut, saran dan juga masukan diberikan dari akademisi, seniman dan juga media yang berharap agar Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat harus berperan aktif dalam merangkul masyarakat dan juga organisasi masyarakat yang konsen pada kemajuan budaya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Yusak Wabia dalam arahannya mengatakan, kenapa Dinas Pariwisata Papua Barat tidak merangkul seniman dan juga media karena anggaran pada Dinas Pariwisata terbatas dan juga sumber daya manusia terbatas di sektor pariwisata. Ya, ini umpamanya saya bupati atau gubernur, dinas-dinas yang tidak penting saya pangkas pindah supaya anggaran itu terfokus. Kalau dinas terlalu banyak, anggaran menyebar untuk hal-hal yang tidak penting. Kita harus membuatnya, orang bilang miskin struktur tapi kaya fungsi, itu yang harus dilakukan. Ini dinas terlalu banyak, jadi anggaran menyebar untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi saya bukan berarti bilang tidak bisa, tapi kondisi yang kita alami di provinsi seperti itu. Oleh karena itu tadi pertemuan tadi saya sudah berpikir, nanti pusat tolong bantu kami untuk peningkatan anggaran untuk pariwisata, kebudayaan dan pariwisata, tapi juga di provinsi. Di provinsi lain kebudayaan sudah pindah ada di pendidikan, tapi di provinsi ini kebudayaan masih ada di pendidikan, ada di pariwisata. Kenapa bergabung? Karena kebudayaan itu jantung dari pariwisata. Kalau tidak ada kebudayaan, pariwisata tidak bisa jalan. Dengan pertemuan yang dilaksanakan diharapkan dapat menentukan langkah konkret yang nyata dan berdampak pada masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Hermus Indo terus mengingatkan agar para pegawai di Limkup Pemda Manokwari untuk selalu disiplin dan menjaga perilaku kerja dengan tidak menerapkan kebiasaan mabuk dan ludah pinang di lingkungan kerja. Hal ini ditegaskan Bupati Manokwari Hermus Indo pada apel gabungan yang berlangsung Senin lalu di lapangan apel kantor Bupati. Tegas Bupati dari hasil evaluasi kinerja pegawai dan kedisiplinan bahwa masih ada pegawai yang belum menunjukkan kedisiplinan dalam menjaga perilaku dalam bekerja. Untuk itu, setiap pegawai diharapkan dapat menjaga perilaku budaya kerjanya. Saya berharap kita semuanya rajin dan juga di kantor. Saya juga berharap hal-hal yang negatif yang membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan baik di kantor. Pertama tentu, saya berharap pegawai tidak ada yang mabuk-mabukan di kantor dan juga merusak citra pemerintah. Dan mau menghormati pimpinan. Jangan ada staf yang kemudian selalu mau tahu banyak, mau atur pimpinan terlalu banyak, kemudian pimpinan kasih tugas tidak mau, lalu kemudian bandel di kantor. Nah, ini saya berharap kita belajar sama-sama untuk merendahkan diri, untuk melakukan yang terbaik
bagi pemerintahan kita. Selain meminta pegawai untuk disiplin di lingkungan kerja, Bupati Hermus dengan tegas mengingatkan para pegawai untuk menjaga etika dan budaya makan pinang di lingkungan kerja. Karena menurut Bupati, makan pinang merupakan budaya, namun meludah pinang di sembarang tempat bukanlah budaya orang Papua. Saya ingatkan kita semua, jangan kita menjadi orang-orang yang liar. Makan pinang boleh, tapi jangan semprot pinang seenak-enaknya. Kita beretika, ya. Makan pinang itu budaya, tapi kalau buang ludah di sembarang tempat itu bukan budaya. Saya lihat di kantor ini, kemudian juga di halaman ini kemarin juga, orang makan pinang buang ludah sembarang-sembarang aja. Mari kita tunjukkan bahwa kita orang yang berperadaban tinggi, bukan orang yang biadab. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang baik, itu yang selalu buang ludah sembarang tempat. Makan pinang, ya jangan kita membuang hal-hal yang membuat lingkungan kita jadi kotor. Selain mengevaluasi disiplin terkait miras dan juga ludah pinang di sembarang tempat di lingkungan kerja, Bupati juga mengingatkan pegawai yang merokok pun harus menghormati pegawai yang lain. Untuk itu, apabila berada di ruang kerja pegawai diminta untuk tidak merokok. Sesama pegawai diminta untuk saling menghargai di lingkungan kerja. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, para ASN di lingkup Pemkab Manokwari pagi tadi melakukan aksi pembersihan di beberapa ruas jalan utama kota Manokwari dalam rangka menyongsong HUT Pekabaran Injil ke-167 pada 5 Februari besok. Menindaklanjuti surat edaran Bupati Manokwari nomor 003.2/219 tentang partisipasi memperingati HUT Pekabaran Injil ke-167 pada 5 Februari besok, aparatur sipil negara di lingkup Pemda Manokwari melakukan pembersihan di beberapa ruas jalan di tengah kota Manokwari. Aksi bersih-bersih yang dimulai sejak pukul 8 pagi yang dilakukan di beberapa titik diantaranya Jalan Trikorawosi yang dimulai dari Bandara Rendani, Jalan Yusudarso, serta Jalan Percetakan Negara. Aksi pembersihan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat pada perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-167 di Kabupaten Manokwari pada 5 Februari besok mendapat respon yang baik dari ASN di lingkup Pemda Manokwari sejak pukul 8 pagi. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan bersih-bersih jalan kota. Kegiatan bersih-bersih jelang HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua, sehari sebelumnya aksi serupa pun telah dilakukan oleh pemerintah tingkat distrik Manokwari Barat, yang mana turut serta juga 9 kelurahan di distrik Manokwari Barat. Untuk pembersihan di Pulau Mansinam sendiri, sesuai surat edaran Bupati ditugaskan kepada pemerintah distrik Manokwari Timur. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.